Selamat malam semuanya para Javanika. Kembali lagi di channel Kisah Tanah Jawa, dan ini kita sedang berada di sebuah jembatan di kota Yogyakarta, dan waktu menunjukkan pukul 12. Ini setelah lama kita nggak jalan-jalan malam hari, dan sepertinya sebuah ide buruk sebenarnya. Sebuah ide buruk sekarang kita berada di bawah jembatan yang punya histori panjang, dan ini waktu udah menunjukkan pukul tengah malam. Di samping kanan juga ada sebuah jalan kereta api yang kereta apinya sangat kencang. Jadi kali ini kita berada di sebuah jembatan, kita nggak akan nyebut namanya, tapi di tempo hari yang lalu oleh Bang Juki pernah dituliskan sebuah ceritanya gitu ya, tentang pagelaran Miss bla 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 yang pernah digelar di atas sana ya, gitu. Jembatan ini sebenarnya punya histori yang cukup panjang juga ya, kalau sama Mas Mada, karena ya di antara Kisah Tanah Jawa pernah menuliskan beberapa cerita, memang sangat-sangat banyak yang cerita yang kita ambil dengan latar belakang di tempat ini juga kayak gitu. Tapi mungkin seperti apa nanti dari segi metafisikanya atau dari segi sejarahnya nanti kita akan bahas langsung aja ya. Mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Mas Mada atau Om Haul mungkin yang ingin menjelaskan tempat ini. Sebenarnya Om Haul sebenarnya malah lebih mengerti tentang tempat ini karena beliau juga sangat-sangat dekat dengan kereta api. Penggemar kereta api. Penggemar kereta api. Coba Om Haul ada sedikit cerita nggak yang akan diceritakan di malam hari ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Javanika semua. Ini sebenarnya banyak request Mas untuk datang ke sini. Jadi mengungkap tentang ada apa sih di sini gitu. Ya. Jadi kalau kita bilang tentang sejarah kereta api, ini jalur kan dibangunnya sejak tahun 1872. Jadi hampir 150 tahun yang lalu itu jalur ini dibangun, menghubungkan antara kota Yogyakarta dengan kota Surakarta. Ya jelas kalau di sini untuk kereta api dengan top speed bahkan sampai 90 km per jam kecepatannya di sini. Dan beberapa tahun silam perlintasan di daerah sini ditutup oleh pihak yang memiliki kepentingan di sini, karena memang untuk trafiknya biar lancar, jadi diarahkan lewat flyover. Yang kedua, kemungkinan tanda kutip sering terjadi kasus kecelakaan di sini. Yang disinyalir selain ada gangguan teknis, kemudian tidak konsentrasi, berita yang sering didengar itu isu adanya sosok setan budek gitu. Karena kita tuliskan juga di cerita Jawa ya. Jadi sampel sebenarnya setan budek itu berada di beberapa lintasan kereta api di Pulau Jawa ini. Cuman ini yang paling spesial, selain memang berada di kota kita, ini yang di atas kan dilintasi flyover. Itu yang ada untuk pagelaran Miss Kuntiverse. Yang di situ ada kuntilanak kayak Kunti Rangers, jadi warnanya itu warna-warni gitu, colorful gitu. Colorful. Rainbow cake. Mungkin nanti ada sesuatu yang ikonik sebenarnya di sini, patung ya menurut saya, yang itu menjadi tempat dari sosok setan budek ini bersemayam. Di bawahnya ada setan budek, di belakang saya sana ada kayak parit, itu yang beberapa orang yang melihat sebelum ada kejadian kecelakaan di sini, itu sosok manusia kepala naga, yang itu disinyalir adalah dari pesugihan gitu Mas. Dan di atasnya ini banyak kuntilanak-kuntilanak dengan pakaian beraneka ragam, jadi Magiku Hibiniu gitu. Dan ada sosok ratunya yang sekarang udah mengamati di sana. Rame sih Mas menurut saya di sini. Ya juga hawanya udah nggak enak juga sih sebenarnya. Selain maaf ya, karena ini di perlintasan kereta itu juga ada beberapa ini potongan-potongan tubuh berjalan. Jadi no pocong, no gendruwo, tapi di sini potongan tubuh. Spesies baru lah ya. Spesies baru. Ini cuma tangan ini. Ini malah mendekat sih Mas, di sini datang gitu, deketin saya. Tangan tapi sini berdarah gitu datang. Terus ada kepala-kepala, banyak sih. Dan nanti akan saya coba komunikasi beberapa yang terkait kasus suicide atau bunuh diri. Mas Mada mungkin ada penambahan sedikit tentang sisi sejarah dari tempat ini sendiri? Tidak lah, nanti perlu kelamaan kita. Nanti Mas Genggar jangan lupa dibuka mata atasnya.
Rambutan. Apa Mas kameramen nanti? Sekarang Iya, masuk. Kalau aku deh kayaknya ini belum dibuka aja awalnya nggak enak apalagi dibuka nanti tapi nanti cobalah siapa tahu berubah pikiran. Tapi kita mustahil ya Om kayak kita jalan-jalan ke sana dan ke sana. Iya, Karena memang kalau lintasannya sempit. iya kalau menurut saya untuk aman dan untuk tidak mengganggu perjalanan kereta api, keamanan kita secara safe ya. Itu memang kan tidak boleh dekat dengan areal kereta api. Jadi nanti mungkin hanya sekitaran sini saja, Mas. Kita di depan pagar ini pembatas. Iya. Karena tadi beberapa teman udah tertarik mau duduk-duduk di sana tadi. Iya, iya. Menarik itu makanya. Memang iya, Magnet. Mas. Heeh. Tadi kayak ada magnet gitu. Memang kalau kendaraan yang lewat sini, ini untuk overall ya, untuk perlintasan kereta. Jadi tidak 100% itu ulah setan budek atau hal-hal metafisik. Tapi ada tentang fisika atau medan magnetik gitu. Ada macam-macam dan termasuk hembusan angin itu kan juga nyerap, nyedot gitu. Jadi waktu orang berdiri di dekat kereta yang melaju kencang, itu bisa terserap. Jadi bisa masuk ke kolong kereta. Soalnya sekalinya masuk tuh dari kanan atau dari kiri langsung dua. Iya, langsung bisa tergilas. Bisa hancur berkeping-keping. Gitu. Oke, terus kita kemana nih, mau ke Patung Gajah dulu? Kita atau mungkin ke Patung Gajah. Patung Gajah dulu aja ya, jalan ya. Iya. Ya Mas. Yuk. Oke teman-teman semuanya, ini tadi kita sempat membahas tentang ini ya, apa namanya, patung gajah yang ada di bawah flyover ini, dan ini sekiranya bentuknya. Saya di belakang ya, soalnya kalau saya di situ ntar kejauhan kayak foto grup band nanti, personil band kayak gitu. Tapi sebelum kita membahas ini, Mas Mada, ayolah Mas, cerita Mas. Mentang-mentang di sini hawanya nggak enak, terus nggak mau cerita. Jadi saya nambah istirahat aja ya. Jadi memang ini jalur termasuk jalur kuno, jalur lama ya. Awal pertama kali berdiri stasiun Lempuyangan ini dibangun untuk tadi jurusan Jogja Solo. Jadi awalnya itu untuk mengangkut barang, jadi jawatan kereta api NIS waktu itu, Netherlands Indies Spoorwegen. Pada tanggal 2 Maret 1872 itu. Jauh sebelum stasiun Tugu dibangun. Jadi kereta api pertama di Jogja itu adalah stasiun Lempuyangan. Jalurnya ya ini. Nah. Tapi jangan dibayangkan udah ramai seperti ini, tidak. Ini masih banyak kanan kirinya tuh sawah-sawah dan kayak tanaman apa ya, ladang-ladang itu ya, ladang tebu pohon apa ya, besar juga pohon ya, besar ya, tebu juga ya. Dan jalur keretanya tuh kalau beroperasi kebanyakan siang kalau waktu angkutan barang itu. Kalau malam kayaknya enggak. Tuh, itu saja Mas Genta. Saja ya? Terus apa lagi ya? Apa? Ini? Oh ini pembangunan ini awal tahun 2000 ini. Nomor 2 di Jogja, nomor 2 di Jogja. Termasuk apa, mau bahas yang panjang enggak ini? Jangan lah, terlalu Jangan sensitif. Ya? Jangan ya? Sensitif. Udah itu aja tambahan dari saya. Karena dari tadi saya tuh terganggu itu loh, Sama. bola api itu loh. Oh, Balaspati. Ya. Oh, itu memang salah satu spesies khas di jalur kereta, Kereta api Mas. itu mundar mandir kayak terbang-terbang itu loh. Iya, Apa aja. JNPT. Bikin Balaspati. di situ. Iya. Enggak apa-apa ya. Udah, itu aja Mas Genta dari saya. Kembali ke gajah ini ya. Iya. Sebenarnya gajah ini bentuknya lucu juga ya. Seperti Ya. Ini Buna di Mandala Bubu. Buna Ventura. Iya, Mas. Enggak ada gagah-gagahnya ya? Lucu, Mas. Lucu. Tapi ini jangan dilihat lucu loh. Kalau dulu ini dicat warna merah, ini cat warna merah itu serem gitu kalau dilihat sekilas, karena SB itu di sini sekarang. SB. Setan Oh budek. iya. Terus Setbut. ya itu dicari itu yang duduk di sini ada, duduk di sana ada. Jadi kayak burung yang di tiang listrik, kuntilanaknya pada di sana, Iya. Mas, di sini. Banyak nih, ada angin sini nih. Banyak. Langsung kakinya langsung tengkring. Terus sebenarnya bentar. Goedenavond, meneer Doorman. We komen naar hier te ontmoeten met jou. En dat is over dit spoorweg in de verleden. Daar is voor de oude, ya, dat komt hier. Jadi saya menyapa, ini ada Tuan Meneer Doorman. Beliau, that is for the sport lane, tussen Yogyakarta en Surakarta. En het verleden de Forstenlanden. Ya. Daar is de eerste, Verstanden. ja, de eerste
in Samarang, NR Yogyakarta Coastal Line, and UK Surakarta. Jadi jalur pertama kereta api dari Jogja, Surakarta sampai Yogyakarta. Jadi Coastal Line itu wilayah itu. Ini karena ada tuan Belandanya, insya Allah malam ini aman gitu. Semoga lah. Sudah di approve gitu. Jadi ada tuan Belanda berkuda ini jalan tadi. Itu siapa beliau? Dari Lempuyangan kah? Jadi dari seperti apa ya, kepala bidang perkereta apian yang dikirim dari NIS, Netherlands Indisch Spoorweg, maskapai yang berkantor di Lawang Sewu, Semarang. Yang beliau mengatakan kalau di sini yang penting safety, divorcite, jadi lebih hati-hati gitu aja. Itu sih mas. Kalau komentarnya soal ini sering terjadi kecelakaan itu? Ini sebenarnya gini, meneer Ikhfrah over the ongelukken in the spoor line. Oh iya, jadi dulu itu waktu pembangunannya gini mas. Ada grote boom, jadi ada sebuah pohon besar itu menghalangi jalan. Sini berarti ya? Di sekitaran, dia agak ke sini ya, situ? agak ke sini itu ada pohon besar. Pohon besar ini jadi kerajaan dari Kuntilanak. Oh, memang kerajaannya di sini. Iya, Digusah ya berarti. ditebang, terus gusah. semenjak jalur ini dibangun, itu Kuntilanak itu pada pindah ke pohon-pohon. Lalu waktu flyover ini singkat cerita ya, flyover ini jadi mereka nempatin ini sebagai tempat rumah bagi mereka. Saya menanyakan ada berapa komunitas yang ada di sini. Kuntilanaknya di atas 500 ekor itu katanya. Koloni berarti ya? Koloni. Itu ada pernah teman tuh lihat itu dari sana sampai itu Benar mas. terbang semua itu. Bahkan Iya. kayak nongkrong itu aja. Kayak burung merpati. Iya. Dan itu kalau subuh juga sempat teman saya yang melintas waktu subuh itu kejadiannya kayak sunmor itu loh mas. Jadi rame lalu lalang. Dan bajunya ada nggak hanya putih, di sini ada merah, ada kuning, ada hijau, ada ungu, ada biru, bahkan sampai warnanya hitam. Dan di sini memakai mahkota. Kalau waktu Ratunya. itu, Ya ratunya. kalau waktu itu ditebang, apakah mereka tidak protes? Apa ada syarat-syarat Ada khususnya? syarat khususnya. Oh, udah ada negosiasi waktu itu ya? Jadi kalau saya lihat sih ditanam kambing utuh. Memang zaman Belanda itu sering di ini mas, dipotongin kambing, dipotong kambing itu di sini Agar tidak terjadi agar tidak terjadi kecelakaan. Terus lantas kambing itu kan keluar darah, waktu nyentuh rel darahnya langsung hilang. Saya lihat. Oh, dibuat Langsung hutan itu disedot ya? gitu ya? Langsung disedot kayak gitu. Cuman katanya ini sih salah satu yang ada di sini ada simbah-simbah itu saya panggil Mbah Nanas. Mbak Nana. Mbak Nanas. Mbak Nanas itu dari sana, dari Kalasan sana. Itu ke sini. Jadi saya kenal akrab sih sama beliau. Itu mengatakan ning kene iki ditanduri gitu. Jadi ora kabeh salah sik kunti-kunti iki. Mereka nggak ganggu, mereka hanya di atas. Cuman ning kene iki ditanduri. Ditanduri itu dalam arti dipakai untuk lubang praktek pesugihan. Itu yang sering minta tumbal gitu. Sosok budek iki sinten to Mbah? Lu tanya ini siapa loh ini? Jadi ada red line, garis merah membentang dari Lempuyangan sana sampai Prambanan. Dan itu minta tumbal juga. Itu volumenya berapa? Maksudnya dia mintanya tumbal itu Unlimited. sebulan berapa? Unlimited tapi nggak tentu mas. Tapi yang jelas pasti ada. Maaf kata kemarin sekitar 2 kilo ke sana juga ada kecelakaan. Anak kecil keseret dan itu yang sering ini ada angin datang. Yang sering ngerenggut korban itu kereta lokalan itu loh, yang seliwar-seliwar Jogja Solo itu. Bahkan ada di Prambanan ini sepasang pengantin pernah ketabrak mas. Nah, bukan yang Kereta jarak jauh. Jauh-jauh Enggak mas. Kenapa Kereta. soalnya? Ada sebab khusus. Ada sebab Bisa khusus. diceritakan enggak? Apa Memang jadi gini mas, kalau saya tanya Mbak Nanas lagi, mereka itu juga butuh transportasi. Oh. Jogja Solo ini memang sejak zaman Netherlands Indisch Spoorweg maskapai NIS itu mereka dikasih kayak sarana, fasilitas. Jadi dari Semarang, Solo, Jogja itu ya naik kereta. Dan kereta lokalan ini jadi favorit gitu. Ya itu masuknya astral macam-macam ya, dari positif, negatif sampai netral ada di situ.
Ya, by the way, buat teman-teman semuanya, mungkin kita juga tadi dari awal lupa menjelaskan juga bahwa Sinar Setan Budek itu pernah kita jelaskan juga di Kisana Cuma ada Jawa. kereta gitu ya. Iya, dan itu merupakan apa ya, sosok spesies yang dia itu sering mengganggu orang-orang yang pada lewat ya, Mari. Iya, iya. Dia sering menutup pendengaran lah, intinya menghilangkan konsentrasi gitu aja lah. Menghilangkan kesadaran. Menghilangkan kesadaran supaya orang-orang yang melintas itu terlena dan seketika Konsentrasi. ini ada kereta lewat nih di sini. Ngeri loh sini getarannya tuh. Ini ngeri, pokoknya ngeri. Habis ini kalian lihat ya. Karena full speed ya dari Solo Iya, sampai sini full speed. 90 taspatnya. Di Shinkansen. Full speed. 3 kalinya Shinkansen, Tiga kali Mas. kan. Kalau Shinkansen itu 3 kalinya ini. Wah, berarti Kan gila. 360. Ini tertinggi taspat ya, batas kecepatan itu 100 km per jam. Jogja Solo itu memang. Tapi by the way, Setan Budek itu bentuknya kayak gimana sih, Om? Bentuknya itu ini Mas, bentuknya sebenarnya sekilas kayak gini sih, cuman tangannya ini ada angin lagi. Tutup. Nanti untuk sketsanya akan disertakan di kemudian ya Mas. Iya. Ada kok. Insert lah ya, insert. Jadi gitu. kayak nutupin gini tuh Mas. Jadi kayak saya setan budeknya itu nutupin. Kan kukunya itu panjang-panjang gitu. Terus rambutnya kayak Bentuknya jelek ya. bentuknya jelek. Bentuknya jelek. Ini sekarang ada di sini sih, kami sempat keluar bentar gitu, terus tak masukin, dah kamu masuk gitu. Karena ada penguasa sih Mas, Mbak Nanas. Jadi kenapa disebutnya Mbak Nanas itu karena beliau itu membawa nanas gini Mas. Ini bentuknya gimana Om kalau banan? Maknanya apa ya? Simba-simba biasa. Oh, bawa nanas tuh. Nek katanya ini kayak kan kalau di pepatah Jawa itu pitik walek sobo kebon itu Mas. Oh. Nanas. Itu katanya beliaunya bilang gitu sih, katanya nanas itu kayak lambang kewaspadaan juga. Jadi kowe hati-hati tak kayak nanas. Karena saya dulu punya temen, itu waktu saya ajak ke sana, nah teman saya ini kayak udah nggak boleh pakai bridge, itu moto gitu loh Mas. Terus akhirnya Mbak Nanas ini kan nggak terima karena terang gitu. Akhirnya teman saya ini kayak kerasukan sosok Mbak Nanas itu. Dan itu menceritakan katanya, tadi itu saya kayak dikasih nanas, terus habis itu saya hilang sadar. By the way, Om Ari, ini kan dari tadi kan kita belum menjelaskan, ini kenapa sih kok bentuknya gajah tuh di sini apa Iya, sebenarnya? sebenarnya Apakah punya kalau filosofi ini sendiri? itu selama waktu Palang Jaga Lintasan ini aktif, ini hanya ikonik biasa Mas. Oh, ikonik biasa. Dikasih gajah gitu. Untuk estetika aja ya. Estetika ya. Penanda. Atau mungkin juga dikaitkan dengan salah satu kereta api yang mengambil nama gajah dalam bahasa Sanskerta waktu itu. Terus karena ini kan benda yang dibentuk seperti makhluk hidup, itu menyedot energi Ya. itu Mas. Jadi ditempati Dipakai tempat ya. dipakai tempat. SB dari suka di sini. Ini dari material apa Mas ini? Semen Batu ini ya? Mas. Semen Semen, cocoran ya? cocoran itu. Cocoran. Ini kan pakai besi kan itu Mas. Dilapisi Ngeri, tadi pakai kan. gajing. Saya tuh malah ngeri sama ininya loh. Iya, kayak Taringnya. nyocok ya. Oh ya. Seperti gajah, Pak. Hampir ya berarti. Ya, Penyedot kayak, darah. ini dulu warnanya merah loh Mas. Ini tuh merah, terus ini merah. Ininya hitam tetap. Jadi kayak gajah warnanya merah sama hitam gitu. Warna hitam. Ini juga ini Mas. Sebenarnya yang agak risih diomongin yang sosok manusia kepala naga yang Iya, di itu sana. situ tuh ya. Oh. Terus si Mare anu berat ya. Karena dia kayak pada satu banaspati juga. Banaspati wah. Terus Baik. Tapi ini yang apa manusia berkepala naga itu ngapain dia, Om? dia ngeliatin posisi dia. Tugasnya dia ngapain di sini? Nyari tumbal. Sini ada berapa sih pasangannya, Dek? Ya, Ada berapa sih? kalau yang kuat satu itu. Tapi Yang- dulu dari jembatan ini pun sampai sekarang, misal ada orang itu kadang buangin apa-apa sehingga ada kerap ada beberapa kecelakaan di atas juga. Di atas dan di sana ya, persimpangan sana itu. Iya, di atas buang. Lalu Ini kereta di ya? di rel-rel ini juga saya sih pribadi melihat itu banyak potongan tubuh. Padahal ada tangan jalan sendiri, kemudian ada ini kalau mungkin pakai mata batin di kaki kanan saya ini ada tangan doang gini loh. Mas. Saya dari tadi kaki kanan saya Iya, kayak dengeran ada suara tangan-tangan itu memang pada megang. Ada kereta lewat. Serem ya? Ya itu kan kereta jalan itu juga membawa tanda kutip penumpang-penumpang yang nggak kelihatan gitu. Itu sih Mas, kalau saya Gitu. tangkap. Mau siapa yang mau lihat ini? Ya tapi Itu ya mau. oh enggak. Mas kameramen? Takut nggak bisa tidur nanti aku. Mas kameramen mau lihat enggak?
Iya ya. Mau Kan kita nggak- mau jalan ke sana nggak ya? Andaikan kita melihat pun dan kita berjalan ke sana, medannya terlalu sempit, Mas. Ya Iya memang kan? terlalu sempit. Terlalu Ini sempit, relnya nganu, juga kesannya menarik, udah ser gitu udah. ada Iya. salah satu yang tren aja itu bisa kena. Langsung ketarik ya. Nah, karena ini kan ini loh double track juga kan. Double track itu ini top Iya. speed ya mas. Top speed, Ibaratnya kita hanya melihat medan yang seperti itu aja, kayak jalan melangkah dari sini ke sana tuh kayaknya jauh banget gitu loh. Iya. Ini ada anginnya tuh nggak enak ya datangnya kayak Ya, ingat nggak enak, kayak dari di rumah perasaan sakit juga, iya. itu Perasaan ya juga RSUD nggak enak ya. tadi. Walaupun ini banyak orang ya sini rame ya sekitar sini ya. Termasuk Tapi rame sih karena ada beberapa warung juga di sini. Cuman ya ini di tengah kota ya ada hidden story. Jadi Gitu. mohon maaf ya teman-teman sebenarnya kalau kita memang tidak bisa melintasi ini jalan-jalan sini karena memang sangat-sangat sempit. Cuma berjarak satu langkah aja sama gerbong kereta gitu. dari tadi tuh Mas Genta udah gelisah tadi. Ya, ada tadi udah gelisah. Karena dia kayak tertarik itu loh. Tertarik ya. Saya nggak kepikiran tadi. Instrumen dari konten yang aku tulis tadi kan masih terbayang-bayang di sini. Jadi wah sangat menyebalkan. Mas ini di belakang kita ini Hmm. banyak sosok ya yang saya lihat. Bentar ada kereta. Bener loh. Ya. Bener loh, gak denger loh tadi. Iya Tahu-tahu kan? di sini. Iya. Tahu-tahu langsung dari sini Oh loh. loh, gak denger loh itu. Semakin membahayakan ini sebetulnya. Ini di sini aja kan ini ada. Jadi ini kita insya Allah safe ya karena di sini ada batas yang dipasang. Jadi ada pagar. Jadi kita nggak akan masuk ke sana gitu. Jadi sudah ditutup pagar gitu. Ya, tapi yang barusan Pagar ya, beneran, bener, Mas. tiba-tiba langsung datang loh. Ya kayak gitu mas kasusnya. Gara-gara deket-deket sama dia apa ya? Ini ya. Nakal kamu. Nakal. Tapi imut. Ini Iya. di belakang kita kan di sini di bangunan itu banyak sosok-sosok yang tidak lengkap anggota tubuh. Jadi saya lihat ada yang nggak ada kepalanya, terus ada yang kepotong segini, terus ada yang bawa kepalanya ditenteng. Potongan-potongan tubuh ada yang ususnya terburai. Saya lihat satu sosok perempuan ususnya terburai, nggak ada kepalanya. Tanya, Mas dasku nih ngendi? Mas kepala saya di mana itu? Saya nggak tahu di mana lah. Kamu mbak ini kejadian di mana gitu? Langsung merinding aku. Sekitar 500 meter ke sana, saya galau, saya pusing dan waktu itu ada yang membisikin, kowe ndang mrenyo kayak ono sepur lewat tabrak no awakmu. Kamu datanglah ke sini, itu ada kereta api tabrakan dirimu. Habis itu aku nggak ingat apa-apa mas, tapi baru itu kok Takut ya, Om? saya melihat Sini. badan saya ini kok dimasukin di karung itu sama polisi katanya gitu. Dia lihat itu ya. Dan saya terbujuk sama itu gajah gitu. Jadi ini anak ngebujuk orang untuk jadi tindak bunuh diri juga. Dan saya bilang saya hanya bisa mendoakan dalam hati. Tapi maaf kata kalau bunuh diri memang sulit untuk didoakan. Tapi kan dia kan bunuh diri dia. Ya? Dia kan tidak bunuh diri ya. Bunuh diri mas hitungannya mas. Maksudnya bunuh diri. Hitungannya bunuh diri karena dia kayak ada yang ngajak. Jadi modelnya bunuh diri itu kayak MLM ya. Ngajak mas. Walaupun ada separuh batas sadar ya. Tapi kan ini. Dan saya juga pernah dengar cerita dari petugas pengecek jalan kereta. Itu waktu di sana itu ini mas. Ada perempuan kecil badannya. Dia mau nabrakin ke kereta. Tapi waktu mau diselamatin, mau ditarik gitu. Berat badannya. Akhirnya dilepas terus. Gitu kasusnya. Semakin bercerita tentang korban nggak semakin ngeri ya? Ya memang ngeri. Udah Banyak datang ini, kok. Mas. Iya. Semakin Dikaca. kita omongin karena ini red line dari Lempuyangan sampai Prambanan semuanya datang malam ini. Jadi soal bisikan tadi saya pernah tuh. Tapi tidak naik kereta waktu itu. Tidak di pinggir kereta tapi nyopir dari Jogja Bandung pulang pergi itu pernah dibisikin saya tuh. Bisikannya gini. Saya kan sempat tidur berapa detik set gitu kan. Bisikannya gini. Tidur dalam bahasa Jawa, turu ora apa-apa ngono. Nek nabrak ora lara kok gitu tuh. Tidur nggak apa-apa kalau nabrak nggak sakit kok. Nah, itu yang mati ya nanti. Seperti itu. Sudah sakitnya Saya langsung sadar itu sadar belok pom bensin saya istirahat. Seperti itu. Jadi mungkin dia tuh dinasnya seperti itu. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya dalam kondisi capek atau galau, lebih baik di rumah ya. Atau di tempat di berdoa.
Jadi ini kenapa kita pegangin Mas Genta ini karena dia ketakutan mau lari, dia melihat sosok di belakang. Masa aku nggak boleh lari itu, Mbak? Ini tangannya udah dingin di sini. Iya. Sambil ngerokok nggak apa-apa ya, soalnya aku takut banget. Ini loh, Mas. Nggak mau aku. Bentar aja, nanti balik lagi. Jadi di belakang saya ini kan ada kayak bangunan kecil gitu ya. Itu ada sosok perempuan, itu pakai gaunnya kuning, itu kuntilanak kuning ya. Ini Mas, matanya itu coplok. Sama itu loh, suaranya itu loh Om yang nggak Iya, enak tuh. suaranya lengking ininya sama kayak ya, antara nangis sama Ketawa. ketawa. Iya. Jadi Antara- semakin ketawa ya Mas Fadil. Kayak ngejek. Terus Ya, 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 ini ya, loh ya. matanya ini kayak keluar tuh apa Mas? Kayak copot. Coplong. Jadi malah dilihatin dan sekarang kayak melting gitu. Face-nya kalau tak lihat tuh kayak melting gitu. Jadi lucu sih menurut saya. Keluar lidahnya panjang. Gaunnya kuning gitu. Tapi kuningnya kayak kuning nanah ya Mas ya. Gitu. Terus Ada merinding-merinding ya? kukunya itu keluar gitu loh Mas. Ini kayak Ya ayo. gini. Iya. Enggak, aku masih safe, masih nyaman di sini. Ya saya jalan. Kasian. Oke teman-teman semuanya, tiba saatnya kita di bagian yang sangat-sangat saya nantikan adalah closing dari perjalanan malam ini. Tadi Karena- sebentar maaf saya potong tadi Ya. ini Mas Mada yang ditanyain yang berapi-api itu sosok naga, manusia kepala naga yang ada di sana. Jadi kalau saya lihat itu kan kepalanya menyala gitu, kayak keluar bola api terus dilepas gini loh Mas. Terus itu jalan. Dari sepanjang kita perjalanan tadi saya sudah bilang sama Mas yang Genta. Banaspati itu ya, Ghostfire Sudah ya, ditunggu sama itu. Mereka kayaknya mau itu nyari. tumbal. Terus yang di sana malah pada joget-joget sekarang. masih deg-degan ini loh. Ini tuh loh Mas. Ini Mas Genta sampai badannya dingin ini. Dia melihat kuntilanak tadi di sana. Kuntilanak masih beraneka ada. warna. Kalau sosok-sosok nggak jelas, joget-joget tuh. Closing ya? Closing boleh? Closing ya? Closing ya? Ya, pamit sama Ya. itu SB. Sama pesan juga untuk Iya, yang iya. lewat sepanjang ini Iya. ya, hati-hati ya. Mungkin dari saya dulu Mas pesan nanti habis ini di closing Iya. ya. Untuk rekan-rekan juga begini, kalau misal lagi pusing ada masalah galau atau apa, tolong hindari perlintasan kereta api ataupun jalan kereta api. Karena terkadang saat kita ngelamun duduk di rel itu nggak dengar apa-apa, dan sosok setan budek ini kayak kasih hipnotis. Beberapa sosok ini kayak manggil gitu biar nabrakin ke kereta. Tetap mendingan ke tempat ibadah aja ya kalau ada apa-apa. Lalu agak bersabar kalau melintasi rel kereta. Jadi lebih baik didahulukan kereta yang lewat karena Banyak itu. kereta itu kan kenceng juga dan biasanya ada gesekan di rel yang mana kalau mobil lewat situ bisa mesinnya mati dan ada kayak mogok gitu. Himbauan saya ya gini, saya mewakili rekan-rekan semua ya, tetap waspada kalau menyeberang rel. Jadi tengok tangan kiri, bersabar, dan pastikan tidak ada kereta api yang lewat karena top speed kereta yang jalannya kenceng itu kadang kita tidak tahu sama sekali, tahu-tahu langsung deket gitu ya Mas. Itu aja sih kalau pesan dari saya. Kalau dari saya apa ya? Intinya perjalanan malam ini ya setelah sekian lama kita nggak jalan-jalan malam ini cukup membuat adrenalin meningkat. Ini saya tutupin karena saya malas ngeliatin sana juga. Padahal, gitu kan. padahal unik ya Mas, menarik. Ya, unik sambil lari kan menurut Anda gitu. Tapi emang udahlah. Aku Jadi kayak joget-joget. intinya ngeri aja, menakutkan. Dan saya nggak tahu cara mengembalikan keberanian saya lagi kayak gini. Tuh, kita selalu berani Mas Genta. Jangan Iya. takut. Sekali-sekali takut nggak apa-apa lah Mas Oh, Wada, iya. wajar lah Mas. Oke Mas Wada, ada pesan nggak? Ya, kita sebagai makhluk Tuhan satu kan manusia itu hakikatnya adalah selalu eling lan waspada. Eling itu ingat akan sadar akan dirinya sendiri, sadar akan Tuhannya gitu aja. Itulah kunci agar kita selalu selamat. Ambilin tangannya yang tadi ya. Dan inilah kunci kenapa angin di sini bertambah semakin kencang. ya. Karena semakin ini kan udah lepas jam 12. Saya bentar tadi kan kakimu ini loh. Oh iya. Ini bawa tangan tak buang sana. Udah Nih. potongan tangan segini. Deh teman-teman semuanya ya. Semoga pembicaraan kita di sebuah flyover di kota Yogyakarta ini bisa sedikit mengentertain ini. Sebenarnya mengentertain karena kalian, aku yakin kalian pasti sangat-sangat suka melihat saya ketakutan. Jadi untuk perjalanan malam kali ini mungkin cukup sekian aja. Semoga di next kesempatan di lain tempat juga kita bisa melakukan perjalanan dari pagi sampai malam lagi. Tapi semoga tempat-tempatnya yang agak lebih bersahabat lah daripada ini. Jadi terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di
vlog Gerbang Antar Iman Chicken Satana Jawa selanjutnya. Oke, dadah. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.